tahun 1959, tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal itu merujuk pada hari terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Cikal bakal TKR sebenarnya telah dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR. Pembentukan pasukan keamanan ini ditunjukkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia pasca merdeka. Mereka berada di bawah Komunitas Nasional Indonesia atau KNI yang berada di tiap daerah. Ide untuk membuat wadah sebuah militer dalam bentuk tentara nasional pun mulai muncul. Ide itu dirasa perlu untuk meningkatkan fungsi BKR menjadi luas. Akhirnya ide itu disepakati oleh mantan anggota pembela tanah air, Peta Heiho dan KNIL. Presiden Soekarno yang lebih memilih jalan diplomasi daripada peperangan sempat tak merestui keinginan itu. Akan tetapi, ia pun merestui pembentukan angkatan perang yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR dilatar belakangi oleh kebutuhan dan situasi mendesak kala kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. TKR pun menjadi angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Mantan perwira KNIL Maher Urip Sumoharjo ditunjuk untuk menjadi kepala staf TKR dan mengkoordinasikan keberadaan TKR. Urip Sumoharjo pun mendirikan markas besar umum di Yogyakarta sebagai markas tertinggi TKR. Selanjutnya dibentuk TKR, Jawatan Penerbangan untuk melengkapi sektor udara. BPUR Laut juga telah mengubah namanya menjadi TKR Laut. Kedatangan sekutu ke Indonesia menjadi kiprah penting bagi TKR untuk menyelamatkan kedaulatan negara pada 7 Januari 1946. Nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Untuk menyatukan barisan-barisan senjata lain ke dalam wadah militer nasional, maka nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut dengan singkatan TNI pada tanggal 17 Mei 1947. Pada tahun 1962 dilakukan penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan ABRI. Penyatuan ini dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Situasi Indonesia yang memanas pada akhir abad ke-20 juga mempengaruhi keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April, ABRI resmi berpisah dengan Polri. Pada tanggal 1 April 1999 memberitakan pemisahan ini menandai terjadinya pelimpahan wewenang atas pembinaan operasional Polri dan Mabes Polri dari Mabes ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Sering dengar pemisahan ini, nama ABRI pun kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Peristiwa sejarah Bandung Lautan Api merupakan kejadian di bumi hanguskannya kota Bandung, nyaris tahun setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukanlah kebakaran kecil, melainkan seluruh kota. Dibakarnya Bandung oleh para penduduk bertujuan agar Bandung tidak direbut dan dijadikan markas strategis militer Nica Belanda. Dibutuhkan waktu sebanyak 7 jam agar kota Bandung terbakar. Peristiwa tersebut juga membuat sekitar 200.000 penduduk Bandung mengungsi setelah membakar rumah mereka sendiri. Disebutkan, para penduduk Bandung banyak mengungsi ke daerah pegunungan di selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api termasuk peristiwa heroik dan ironis semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Bandung Lautan Api muncul, dalam percakapan Jenderal Abdul Haris Nasution
dalam pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta. Jenderal Nasution dan Sultan Syahrir menemukan strategi agar Bandung tidak jatuh ke tangan lincah karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan. Kala itu semua orang yang hadir setuju untuk membuat Bandung menjadi lautan api. Namun bukan api maksud Jenderal Nasution, melainkan lautan air. Bandung Lautan Api disematkan oleh seorang wartawan bernama Atje Bastaman yang menyaksikan kobaran api membakar kota Bandung dari Gunung Leutik, Garut. Setibanya di Tasikmalaya, Atje menulis berita dengan judul Bandung Lautan Api. Peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. Kodam Siliwangi terbentuk tak lepas dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober karena meningkatnya ancaman dari luar negeri. Menanggapi keputusan pemerintah, petinggi militer Jawa Barat membentuk Komandemen 1 TKR yang membawakan 3 divisi, antara lain Divisi 1 meliputi Keresidenan Banten dan Bogor yang bermarkas di Serang. Divisi 2 meliputi Keresidenan Jakarta dan Cirebon yang bermarkas di Linggarjati. Divisi 3 meliputi Keresidenan Priangan yang bermarkas di Bandung. Beberapa bulan sebelum agresi militer Belanda pertama berlangsung, dibentuklah Divisi Siliwangi yang mewadahi ketiga divisi tersebut. Nama ini terus bertahan meski nama kesatuan terus mengalami perubahan. Dari Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi 24 Juli 1950, Kodam 4 Siliwangi 24 Oktober 1959, dan menjadi Kodam 3 Siliwangi 2 Februari 1985. Tindakan Belanda yang menggelar operasi militer atau dikenal agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 5 Agustus 1947 membuat seluruh pasukan Siliwangi terpaksa mundur ke hutan-hutan dan pedalaman. Di sana mereka melanjutkan pertempuran secara gerilya. Meski sempat dipukul mundur di awal agresi, pasukan ini berhasil menumbuhkan ketakutan di setiap serdadu Belanda. Taktik hit and run atau gerilya berhasil membuat setiap konvoi, baik pasukan maupun perbekalan dan sejumlah senjata berhasil direbut. Aksi tersebut juga menewaskan beberapa pasukan Belanda. Namun, kedatangannya di Jawa Tengah tidak mendapatkan sambutan baik dari divisi lain. Terjadi adu domba oleh pasukan Belanda. Banyak yang termakan oleh isu yang ditebar Belanda di antara pasukan hingga memecah belah antar kesatuan TNI. Mulai dari mengurangi jatah makanan, Siliwangi pasukan penakut, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Pecahnya pemberontakan PKI Musso membuktikan pasukan ini loyalitasnya tak perlu diragukan. Keberhasilan itu menumbuhkan semangat baru, hingga muncul slogan pasukan Siliwangi seetik gemahi, yang berarti pasukan Siliwangi sedikit juga cukup. Pecahnya agresi militer kedua menjadi pintu gerbang pasukan ini kembali ke Jawa Barat, hingga muncul peristiwa yang sangat bersejarah, Long March Siliwangi. Seluruh personil berjalan kaki menuju daerah asalnya untuk menancapkan kembali merah putih di bumi pertiwi. Jasa prajurit Siliwangi. Tahun 1945 sampai 1948, prajurit Siliwangi berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan.
menghadapi agresi Belanda 1 dan 2. September 1948 menumpas pemberontakan PKI Musso di Madiun. Tahun 1950 sampai 1959 menumpas pemberontakan APRA Andi Ajis. Tahun 1949 sampai 1962 menumpas gerakan bersenjata DITII di Jawa Barat. Tahun 1961 sampai 1964 terlibat dalam operasi Trikora dan Dwikora. Tahun 1964 menumpas gerakan Kahar Muzakkar. Tahun 1993 sampai 1994 terlibat operasi pengamanan di Timur Timur di bawah pimpinan Letkol Teguh Wiono. Tahun 1997 sampai 1998 terlibat operasi di Timur Timur di bawah pimpinan Letkol Robi Win Kadir, berhasil menembak mati tokoh Fretilin David Alex. Setahun kemudian, terlibat operasi lagi dipimpin Letkol Sanius Abastari. Setahun berikutnya, terlibat dalam rangka pengamanan jejak pendapat rakyat di Timur Timur, di bawah pimpinan Letkol Agus Supriyadi. Tahun 1999 sampai 2000 terlibat dalam operasi pengamanan di Ambon di bawah pimpinan Letkol Daniel Effendi. Tahun 2000 sampai 2001 terlibat dalam operasi pengamanan di daerah Aceh. Salah satu hasilnya Panglima GAM Tengku Mahdi tertembak mati. Operasi di Aceh terus berlangsung sampai tahun 2003. 2000 sampai 2003 terlibat dalam operasi pengamanan di Maluku Utara.